Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran persamaan kuadrat. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang apa sih persamaan kuadrat. Mungkin kalian udah tahu apa bedanya juga persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat. Yuk kita bahas. Nah, di sini kalau misalkan bentuk umum dari PK atau persamaan kuadrat itu bentuknya AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0. Itu kalau persamaan persamaan kuadrat. Nah, bedanya apa dengan fungsi kuadrat? Kalau yang fungsi kuadrat ini bentuk umumnya seperti ini. Dia bentuknya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan fx gitu. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c gitu. Nah, bedanya apa? Yang bedakan kalau persamaan kuadrat itu di sini pasti sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat di sini dia punya input x dan nilainya di sini sama dengan fx gitu. Ada y-nya, ada nilai y, ada input x, nanti outputnya y gitu. Kalau misalkan yang persamaan kuadrat itu di sini pasti sama dengan 0. Oke. Misal ini kan bentuknya seperti ini. Ini persamaan kuadrat dulu gitu ya, kita bahas satu-satu. Nah, misalkan di persamaan kuadrat di sini ada persamaan x kuadrat plus 7x plus 10 itu sama dengan 0. Nah, kira-kira apa sih yang ditanyain? Biasanya ditanya akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, yang pertama itu kita gunain cara pemfaktoran. Gitu ya, cara memfaktorkan. Nah, di sini bisa gunain gini. Bentuk umumnya kan kalau dilihat dari soalnya gini, kalian bisa lihat gitu ya, x kuadrat plus bx plus c gitu ya, sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kan a itu kan sama dengan 1. Di sini kan sama dengan 1 gitu ya. Habis itu saya misalkan aja bentuknya kayak gini. Pemfaktoran. Kalau misalkan bentuknya x kuadrat, mesti di sini x sama x gitu ya. Kan x kali x itu hasilnya x kuadrat. Nah, saya misalkan di sini m, saya misalkan di sini n. Saya kasih plus semua. Ayo kita kita kalikan aja gitu. Kita kaliin ini kali ini, terus nanti ini x kali n, terus ini kali ini kali ini. Nanti hasilnya berapa? Nanti ketemu hasilnya yaitu ini, pakai ini aja ya biar jelas. X kuadrat plus nx plus m kali x, mx plus n kali n. Nah, ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Habis itu kita sederhanain x kuadrat plus ini kan sama-sama mempunyai variabel x gitu ya. Jadi bisa dijadiin satu koefisiennya. Koefisiennya kan n sama m. X di sini plus mn itu sama dengan 0. Nah, artinya apa? Misalkan ada bentuk persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini. Kalian kan disuruh nyari ini 10 faktor dari 10. Nyari apa aja? Artinya nyari dua bilangan yang kalau dikalikan itu 10 dan jika dijumlahkan hasilnya 7 gitu ya. Coba samain yang ini, persamaan kuadrat ini dengan yang ini. Artinya kan seperti itu sebenarnya. Mencari dua bilangan kalau dikali itu hasilnya sama dengan ini mn, kalau dijumlah hasilnya ini gitu. Berarti identik dengan yang di sebelah kiri ini. Berarti di sini berapa? Mencari dua bilangan. Oke, mencari dua bilangan yang ini pasti x gitu ya. Mencari dua bilangan yang kalau dikali itu sama dengan 10
kalau dijumlah sama dengan 7. Ya udah, misalkan kita ya cari aja di sini dua bilangan, berarti intinya cari faktor dari 10 dulu. 1 kali 10, terus 2 kali 5 gitu kan. Nah habis itu cari yang kalau dijumlahkan sama dengan 7. Apa kira-kira? Ini 2 sama 5. Jadi di sini 2 sama 5. Nah, tandanya plus semua gitu. Jadi kalau misalkan mau diselesaikan di sini X sama dengan ininya min 2, X sama dengan min 2. Min 5. X1 di sini X2-nya. Gitu. Lah, mungkin kalian timbul pertanyaan, kenapa di sini kok minus 2? Nah, di sini kan plus, sebenarnya ini kan sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0 berarti di sini kedua ruas apa ya? Istilahnya dipindah ruas. Dipindah ruas X1 sama dengan min 2. Sebenarnya bukan dipindah ruas gitu ya. Kedua ruas sama-sama dijumlahkan. Gini, kalau misalkan kalian masih bingung, saya uraikan aja deh. X plus 2 kan sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka di sini kedua ruas sama-sama dijumlahkan negatif 2. Nah, jadinya kan seperti ini. Benar nggak sih? Nah, oke. Yang X1 juga sama, yang X2 juga sama. Ya seperti itu. Misalkan ada bentuk persamaan kuadrat, bentuknya seperti x kuadrat plus 7x plus 10 itu sama dengan 0, dicari akar-akarnya. Maka pakai cara pemfaktoran tadi. Berarti mencari dua bilangan, kalau dikalikan itu hasilnya 10, kalau dijumlahkan hasilnya tuh 7 gitu. Oke, seperti itu. Semoga paham gitu ya. Oke, untuk pemahaman saya kasih contoh yang lain. Saya kasih contoh yang lain aja. Pakai yang hitam kayaknya lebih jelas gitu ya. Oke, saya garis aja dulu di sini. Oke, contoh kedua. Nah, contoh kedua. Misalkan ada cari akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat min berapa ya enaknya ya? Min 7 misalkan plus 12. Min 7x plus 12 sama dengan 0. Nah, cari akar-akarnya. Gimana untuk mencari akar-akar? Ya udah, sama kayak yang tadi. Maka difaktorkan dulu. Mencari faktornya itu 12 ya gitu. Kalau dikalikan 12, kalau dijumlahkan sama dengan 7. Apa aja? Berarti 4 sama 3 gitu kan. Ini min, ini minus. Kalau plus di sini seharusnya plus, karena di sini negatif, maka di sini harus negatif 3. Negatif 4, negatif 3 kan negatif 7. Berarti cocok dong. Kalau dikalikan hasilnya 12, min 4, min 3 kalau dikalikan 12. Kalau dijumlah hasilnya negatif 7. Nah, berarti seperti itu. Berarti di sini hasilnya apa? X sama dengan 4 atau X-nya sama dengan 3. Ini X1, ini X2. Itu untuk persamaan kuadrat, mencari akar-akar gitu ya. Oke. Selanjutnya kita gunain cara yang kedua untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan melengkapkan persamaan kuadrat. Saya tulis melengkapkan persamaan kuadrat. Itu cara yang kedua. Nah, gimana caranya? Misalkan bentuknya seperti ini. Disuruh cari akar-akarnya. Intinya gini, kalau misalkan kita nggak bisa tentuin cara yang pemfaktoran tadi, misalkan pemfaktoran ini difaktorkan terus dicari bilangan 13, di sini difaktorkan 13 sama dengan 1 kali 13. Seperti halnya dengan cara yang tadi gitu. Dicari kalau misalkan dikalikan negatif 13, kalau dijumlah negatif 6. Nggak ada kan di sini kan? Makanya di sini kalau misalkan nggak bisa dengan cara pemfaktoran, kita menggunakan cara melengkapkan persamaan kuadrat sempurna. Nah, kita hapus dulu yang ini. Untuk mengerjakan yang tadi, melengkapkan persamaan kuadrat, kita membutuhkan ini sebenarnya. A min B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat min 2
AB plus B kuadrat. Ingat-ingat materi kelas 8, A plus B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini yang akan kita gunakan nanti di persamaan kuadrat. Konsep ini yang akan kita gunakan. Nah, sekarang gimana caranya untuk mengerjakan soal ini? Nah, pertama, tentunya seperti ini. X kuadrat min 6X. Nah, 13-nya saya pindah posisi ke kanan gitu. Atau kedua ruas sama-sama dijumlahkan 13. Boleh kan? Ini kan udah adil. Kedua belas sama-sama dijumlahkan 13, di sini 13, terus yang di sini yang 13 plus 13 kan 0 gitu ya. Nah, saya tidak saya tulis. Terus selanjutnya yang ini X kuadrat min. Nah, 6-nya ini saya samain dengan ini. Ini kan kebetulan di sini kan negatif gitu. Maka yang negatif di sini berarti yang kita pakai adalah yang bentuk kuadrat yang ini yang kita pakai. Ini kan negatif. Nah, berarti di sini min 2AB. Nah, 2AB. Di sini kan 3 X gitu. A-nya kan kebetulan 1 di sini. A-nya kan 1. Dari mana? Dari sini. Nah, atau A-nya X lah gitu. Di sini 2. Nah, di sini plus berapa seharusnya? Nah, kalau di sini B, maka di sini B kuadrat. Kalau misalkan di sini 3, maka di sini 3 kuadrat. Nah, biar adil, maka di sini 13 ditambah 3 kuadrat juga. Nah, saya ulang lagi. Ini saya faktorin jadi 2 kali 3. Nah, yang pasti itu nanti kalian harus ubah berapapun bilangan di sini, 2 kali berapa gitu. Intinya gitu. Biar sama dengan biar identik dengan konsep yang ada di sini. Nah, terus habis itu berarti kan disederhanain X kuadrat min 6. Ini ya, sorry. Saya tulis lagi 2 kali 3X plus, berarti di sini kan 3 kuadrat. Nah, di sini sama dengan berapa? 13 ditambah ya 3 kuadrat. Berarti 13 ditambah 9 22 dong. Nah, habis itu ini bisa diubah jadi X min 3 kuadrat sama dengan 22. Nah, kok bisa seperti ini? Coba kalian perhatiin. Ini kan bentuknya udah sama kayak gini kan? Yang ini kan? Maka bisa diubah menjadi A min B kuadrat. Maka di sini A-nya kan X, B-nya kan 3. Maka di sini A, ini B. Berarti bisa diubah jadi persamaan kuadrat. Tentunya seperti ini. Maka X min 3 itu sama dengan akar dari 22 gitu. Nah, habis itu maka X-nya berapa? X-nya berapa? Di sini kan plus minus gitu ya. Maka X-nya ya di sini akar 22 X1 ya. X1-nya berarti ini kan X1, X2. Maka X1-nya di sini akar 22 plus 3 atau X2-nya min akar 22 min 3. Ini untuk menyelesaikan melengkapkan persamaan kuadrat. Oke, semoga paham ABC. Nah, kira-kira seperti apa gitu ya rumus ABC? Rumus ABC atau rumus kecap ABC. Oke, X1, X2. Ini caranya gini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu cara yang ketiga. Itu misalkan apa ya, opsi terakhir gitu. Gak bisa cara yang pertama dengan cara pemfaktoran, gak bisa. Terus yang kedua melengkapkan dengan kuadrat sempurna itu. Terus baru yang ketiga, ini cara yang terakhir misalkan gak bisa dari kedua rumus yang tadi.
provektoran nggak bisa, melengkapkan kuadrat sempurna nggak bisa, baru cara yang terakhir gunain rumus ABC. Kalau rumus ABC ini pasti bisa nanti diselesaikan, asalkan persamaan kuadratnya itu bisa diselesaikan gitu. Maka rumusnya yang digunakan adalah ini. X1 sama X2 ini adalah akar-akarnya. Nah, seperti apa? Contoh misalkan bentuknya seperti ini. X kuadrat plus 12X plus 32 kita gunain dengan cara rumus ABC. Ya udah, kita tentuin aja. A-nya kan sama dengan 1, ya 1 di sini. Terus B-nya sama dengan 12 yang ini. Terus C-nya itu sama dengan 32. Tinggal kita substitusiin aja ke persamaan ini. Berarti kan min B, min 12 plus minus akar dari berapa ini tadi? 12 kuadrat gitu ya. 12 kuadrat min 4AC. A-nya berapa? C-nya berapa? A-nya di sini adalah 1 ya, dikali 1. C-nya 32 per di sini 2 kali A. A-nya kan 1. Sederhanain lagi, berarti minus 12 plus minus akar dari 144 dikurangi 32 kalau dikali 8 berapa? 128. Benar gak sih? 32 kali 4. Iya benar. Oke. Per 2 kali 1. Nah, sederhanain lagi, min 12 plus minus. Ini kalau dikurangin ya berapa? 144 kurangi 128. Takut salah gitu ya pakai cara kayak gini. Oke, 16 akar 16 per 2 kali 1. Jadinya min 12 plus minus akar 16 kan 4 per 2. Ya udah, berarti X1-nya itu adalah kita pilih yang positif gitu ya. Min 12 plus 4 per 2, atau X2-nya berarti min 12 minus 4 per 2. Maka jawabannya di sini min 12 plus 4. Ini kalau dijumlahkan kan min 8. Min 8 berarti min 4. Yang ini kalau dijumlahkan kan min 16 per 2 berarti min 8. Oke, X1-nya adalah min 4, X2-nya adalah min 8. Itu cara yang terakhir untuk kita nentuin persamaan kuadrat. Oke, sebelumnya saya belum jelasin gitu ya tentang ini. Apa namanya? Kan bentuk umumnya tadi kan X kuadrat A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu ya. Di sini ada rumus jumlah. Misalkan ini kan X1 sama X2 untuk akar-akar ya. Ada rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Nah, misalkan akar-akarnya X1 sama X2, X1 dan X2. Ini berlaku seperti ini. X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. Jadi X1 dikali X2 sama dengan C per A gitu. Semisal kita gunain yang ini, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 12, C-nya sama dengan 32. Maka misalkan ditanya jumlah dari hasil akar yang ada di sini, berarti tinggal kita nentuin ininya aja. Min 12 per 1 sama dengan berapa? Min 12. Terus misalkan dicari hasil kali dari akar-akar itu, maka tinggal kita kaliin aja. Berarti C per A, C-nya kan 32 per AA-nya 1, berarti 32. Kita cek kecocokannya, cocok apa enggak. Coba lihat dari sini. X1-nya ini, X2-nya ini. Kalau misalkan dijumlahkan X1 plus X2 berarti min 4 tambah min 8 kan min 12. Cocok kan? Kalau misalkan dikalikan X1 kali X2, maka min 4 kali min 8 hasilnya 32. Artinya apa? Artinya di sini kalian nggak usah cari satu-satu gitu loh. X1-nya berapa, X2-nya berapa. Semisal ditanya X1 plus X2, maka jawabannya langsung min B per A. Misalkan ditanya X1 kali X2, maka jawabannya C per A, gitu aja.
untuk persamaan kuadrat itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.